Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Safira Putri Himawan dan NPM 2358100817. Baik, pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai hubungan struktur dan aktivitas obat antidiabetik golongan biguanid, yaitu antara obat buformin dan metformin. Baik, pada teman-teman saya dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Inaya dengan NPM 2318031051. Perkenalkan, nama saya Najma Kamila Nur dengan NPM 231803104. Perkenalkan, saya Ayu Christine Manik dengan NPM 21580311010. Baik, selanjutnya boleh di-share screen untuk PPT-nya. Baiknya, kita akan membahas hubungan struktur dan aktivitas obat antidiabetik golongan biguanid, buformin, dan metformin. Next. Ini ada anggota kami. Next. Oke, bagian latar belakang. Jadi, hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau HKSA atau Quantitative Structure Activity Relationship, QSAR, merupakan salah satu aplikasi kimia komputasi yang berkembang cukup pesat. Dengan diawali pemodelan QSAR klasik yang menjabarkan aktivitas biologis sebagai fungsi dari parameter kimia, fisika, dan sifat sterik menurut analisis Hans atau pendekatan struktur molekul menurut analisis Free Wilson. Nah, kenapa HKSA ini banyak dipilih? Karena parameter yang dihitung hanya elektron valensi atom-atomnya sehingga waktu analisisnya relatif lebih singkat. Slide selanjutnya. Kemudian diabetes mellitus merupakan penyakit gangguan metabolik yang ditandai gula darah lebih dari normal. Menurut International Diabetes Federation atau IDF, terdapat 463 juta orang pada usia 20-79 tahun di dunia menderita diabetes mellitus pada tahun 2019 dengan prevalensi sebesar 9,3% pada total penduduk pada usia yang sama. Kemudian di Indonesia, peningkatan jumlah penderita di setiap tahunnya berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pertambahan usia, meningkatnya gaya hidup tidak sehat, pola makan tidak sehat, diet yang tidak sehat, dan obesitas. Dan slide selanjutnya. Kemudian latar belakangnya, obat antidiabetik memainkan peran penting dalam pengelolaan diabetes. Diabetes mellitus dengan cara menurunkan kadar glukosa darah, memperbaiki sensitivitas insulin, dan mencegah komplikasi yang dapat memperburuk kualitas hidup pasien. Kemudian dengan meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan diabetes mellitus yang lebih efektif dan aman, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara struktur kimia dan aktivitas farmakologis obat antidiabetik. Oleh karena itu, pembahasan dalam makalah ini difokuskan pada analisis struktur dan aktivitas farmakologis dari obat golongan biguanid, yaitu metformin dan buformin untuk mendukung inovasi dalam pengembangan terapi diabetes yang lebih optimal. Kemudian tujuan dari makalah kami yaitu yang pertama, menganalisis karakteristik sifat fisikokimia obat lama dan obat baru. Kemudian yang kedua, mengetahui indikasi cara penggunaan dosis dan bentuk sediaan obat buformin dan metformin. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi hubungan struktur dan aktivitas obat atau SAR. SAR, buformin, dan metformin. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya di sini ada diabetes mellitus. Nah, untuk pengertian diabetes mellitus sendiri merupakan penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau ketika tubuh tidak mendapat secara efektif menggunakan hasil insulin atau hormon yang mengatur gula darah yang ditandai dengan
gula darah lebih dari normal. Nah, untuk diabetes sendiri terdapat beberapa tipe. Itu yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1. eh, yaitu di sini dalam tipe 1 ini terjadi pada 100% dari semua kasus diabetes yang disebabkan oleh kerusakan sel pankreas akibat autoimun, itu sehingga terjadi defisiensi insulin absolut. Nah, yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2. Di tipe 2 ini terjadi pada 90% dari semua kasus diabetes dan biasanya ditandai dengan resistensi insulin dan defisiensi insulin relatif. Dan ada tipe selanjutnya, diabetes yang disebabkan oleh faktor lain. Nah, untuk tipe ini disebabkan oleh faktor lain 1-2% dari semua kasus diabetes. Nah, termasuk golongan endokrin, misalnya akromegali, sindrom Cushing, diabetes mellitus gestasional, penyakit pankreas, eksokrin 3 atau pankreatitis, dan area obat atau glukokortikoid, pentamidin, niacin, dan interferon. Oke, next. Nah, untuk dalam diabetes mellitus ini, obat antidiabetik ini memiliki peran penting dalam pengelolaannya, yaitu dengan menurunkan kadar glukosa darah, memperbaiki sensitivitas insulin, dan mencegah komplikasi yang dapat memperburuk kualitas hidup pasien. Nah, dalam obat antidiabetik ini digolongkan dalam 5 golongan, yaitu yang pertama ada turunan sulfonylurea, yaitu dalam golongan ini pada umumnya digunakan sebagai penunjang diet untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita dengan non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM. Untuk pada golongan ini efek sampingnya reaksi alergi dan hipoglikemi. Untuk contohnya ada chlorcopramide, tolbutamide, karbutamide, gliclazid, glipizid, dan glucuidon. Selanjutnya ada turunan biguanida. Untuk golongan ini seperti metformin dan buformin yang dahulu digunakan sebagai antidiabetes. Untuk obat ini karena menimbulkan efek yang cukup serius, yaitu asidosis laktat, maka sejak tahun 1977 ditarik dari peredaran. Nah, turunan biguanid yang sekarang masih digunakan yaitu ada metformin. Nah, untuk mekanismenya, golongan biguanid ini tidak menyebabkan rangsangan sekresi insulin. Biguanid bekerja dengan menurunkan produksi glukosa di hepar dan meningkatkan sensitivitas jaringan otot dan adiposa terhadap insulin. Oke, next. Untuk golongan selanjutnya ada penghambat glukosidase, yaitu dalam golongan ini menghambat enzim alpha glukosidase di usus sehingga memperlambat penyerapan karbohidrat yang menurunkan lonjakan gula darah postprandial, yaitu untuk contohnya ada akarbose dan miglitol. Nah, untuk golongan selanjutnya ada thiazolidimedion. Nah, untuk golongan ini meningkatkan sensitivitas insulin pada jaringan perifer, yaitu otot dan lemak, melalui aktivitas PPAR, gamma, peroxisome proliferator, activate reseptor gamma, yaitu contoh-contoh obatnya ada pioglitazone dan ada rosiglitazone. Untuk golongan selanjutnya ada meglitidine. Nah, dalam golongan ini mekanisme kerjanya itu sama dengan sulfonyl urea dalam berinteraksi dengan binding site pada ATP-dependent saluran kalium dalam membran sel, yaitu memacu pelepasan insulin dari pankreas secara cepat, tetapi dengan durasi kerja yang lebih pendek dibandingkan sulfonylurea. Untuk contoh obatnya ada repaglinid dan ada nateglinid. Next. Nah, ini merupakan perbedaan struktur obat lama dan obat baru. Ini ada biguanid, penformin, butformin, dan metformin. Oke, selanjutnya. Nah, untuk struktur obat lama dan obat baru ini, metformin memiliki substituen 2-metil memberikan lipofilitas lebih rendah daripada rantai sisi feniletil di penformin, sehingga metformin memiliki sifat yang kurang nonpolar dibandingkan dengan
fenformin. Pada fenformin memiliki 10 atom karbon yang mengikat fenil dan etil. Buformin memiliki 6 atom karbon yang mengikat metil dan etil. Metformin memiliki 4 atom dan mengikat 2 metil. Nah, bila diurutkan mulai dari senyawa polar hingga non-polar, yaitu metformin, kemudian buformin, dan penformin. Saat ini penggunaan buformin dan penformin di beberapa negara dilarang penggunaannya, yaitu karena dapat menyebabkan asidosis laktat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu sifat fisiko-kimia dari buformin. Yang pertama itu ada kelarutan. Kelarutan buformin memiliki kelarutan dalam air yang lebih rendah dibandingkan metformin dengan nilai sekitar 20 mg per mili pada suhu kamar. Terus ada log P. Buformin memiliki log P sekitar 0,05 menunjukkan sifat yang lebih lipofilik dibandingkan metformin. Terus pKa, buformin memiliki nilai pKa sekitar 11,6 mirip dengan metformin sehingga dalam pH fisiologis juga dominan dalam bentuk kationik. Terus ada pH larutan. Larutan buformin dalam air memiliki pH sekitar 7,2 sampai 7,3. Selanjutnya ada sifat fisikokimia dari metformin. Kelarutan. Metformin hidroklorida sangat larut dalam air dengan kelarutan mencapai 300 mg per mililiter pada suhu kamar. Namun metformin memiliki permeabilitas yang rendah sehingga diklasifikasikan dalam Biopharmaceutics Classification System atau BCS kelas 3. Lalu ada log P. Metformin memiliki log P sekitar minus 1,43 menunjukkan sifat hidrofilik yang tinggi. Terus untuk pKa, metformin memiliki dua nilai pKa yaitu sekitar 2,8 dan 11,5 menunjukkan bahwa dalam rentang pH fisiologis metformin terutama berada dalam bentuk kationik. Terus untuk pH larutannya, larutan metformin dalam air memiliki pH sekitar 7,2 sampai 7,3. Terus ada indikasi obat. Obat yang pertama itu ada metformin. Indikasi utamanya itu untuk terapi adjuvan untuk memperbaiki kontrol gula darah pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Terus ada indikasi tambahan itu untuk prediabetes, membantu mencegah perkembangan diabetes tipe 2 pada individu dengan toleransi glukosa terganggu. Terus untuk sindrom ovarium polikistik atau PCOS, menurunkan kadar androgen, memperbaiki siklus menstruasi dan sensitivitas insulin. Lalu ada obat buformin, yaitu indikasi utamanya untuk terapi untuk diabetes mellitus tipe 2. Indikasi tambahannya yaitu potensi aktivitas anti kanker, studi pada hewan menunjukkan efek positif dalam pencegahan dan pengendalian kanker. Selanjutnya ada penggunaan dosis. Pada obat metformin, dosis obat digunakan 500 sampai 850 mg sehari sekali. Terus dosis maksimalnya yaitu 2000 sampai 3000 mg per hari dan frekuensi pemberiannya itu 2 sampai 3 kali sehari. Lalu ada obat buformin. Obat buformin ini dosis obatnya itu 50 sampai 100 mg sekali sehari, dosis maksimalnya itu 300 mg per hari, frekuensi pemberiannya itu 2 sampai 3 kali sehari. Lalu ada bentuk sediaan obat. Yang pertama itu obat metformin, bentuk sediaannya itu ada dua, yaitu tablet biasa atau immediate release dan tablet lepas lambat atau extended release. Yang obat buformin ini bentuk sediaannya tablet. Metformin adalah representasi utama golongan ini, menggantikan obat generasi sebelumnya seperti fenformin dan buformin karena profil keamanan yang lebih baik. Selanjutnya ada gambar untuk bentuk sediaan obat metformin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita akan membahas farmakofor dan gugus fungsional utama, di mana kita akan membandingkan gugus fungsi atau struktur dari obat metformin dan buformin. Bisa dilihat, metformin itu memiliki unsur karbon yang lebih sederhana, di mana memiliki 4 atom karbon dan mengikat 2 metil. Sedangkan pada buformin itu,
dia memiliki 6 atom karbon dan mengikat metil dan etil. Next. Nah, dalam metformin, struktur farmakofornya itu seperti farmakofor utama, dia memiliki 2 gugus guanidin, di mana ada karbon, rangkap 2 dengan NH dan NH2, yang terhubung secara langsung melalui jembatan karbon tunggal. Kemudian gugus metil terminal. Gugus metil di salah satu ujung guanidin yang meningkatkan kelarutan dan dalam air dan penyerapan dalam tubuh. Nah, pada buformin, struktur farmakofornya mirip, tetapi memiliki gugus butil tambahan yang menggantikan gugus metil pada metformin. Next. Perubahan gugus fungsional dari generasi sebelumnya, yaitu buformin ke metformin, di mana buformin memiliki rantai butil yang lebih panjang, meningkatkan lipofilisitas dibandingkan metformin. Rantai butil ini meningkatkan risiko akumulasi dalam tubuh, terutama pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Di mana tadi disebutkan seperti gambar, buformin itu memiliki 6 atom karbon dan mengikat metil dan etil, sedangkan metformin memiliki 4 atom karbon dan mengikat 2 metil. Nah, efek dari perubahan ini, metformin dengan rantai metil memiliki durasi efek kerja yang cukup panjang, tetapi dengan risiko asidosis laktat yang lebih rendah dibandingkan buformin. Next. Kita akan membahas efek modifikasi struktur pada aktivitas farmakologis. Nah, pada metformin itu, aktivitas utamanya adalah penghambatan gluconeogenesis di hati melalui aktivitas AMP, Activated Protein Kinase. Kemudian gugus metil meningkatkan kelarutan dan meminimalkan akumulasi obat dalam tubuh, dan durasi kerja yang moderat dan eliminasi yang cepat melalui ginjal membuatnya lebih aman dibandingkan obat generasi sebelumnya, itu fenformin dan buformin. Next. Sedangkan efek modifikasi pada buformin itu, dia memiliki aktivitas yang serupa dalam menghambat gluconeogenesis. Namun karena rantai butilnya itu panjang, dia dapat meningkatkan lipofilisitas, kemudian memperpanjang durasi kerja, dan juga bisa meningkatkan risiko akumulasi dan toksisitas. Nah, hubungan struktur dan aktivitas golongan biguanid ini menunjukkan bahwa modifikasi gugus fungsi kecil dapat memberikan perbedaan besar pada keamanan dan efikasi obat. Metformin dengan struktur yang sederhana dan gugus metil polar menjadi pilihan utama dibandingkan fenformin dan buformin karena profil farmakokinetiknya dan farmakodinamik yang optimal. Nah, studi lebih lanjut tentang SAR dapat membantu pengembangan biguanid baru dengan efikasi lebih tinggi dan risiko toksisitas yang lebih rendah. Next. Oke, kesimpulan boleh selanjutnya. Kemudian kesimpulannya, diabetes mellitus atau DM adalah penyakit kronis akibat gangguan produksi atau penggunaan insulin yang dapat menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan gagal ginjal. Diabetes mellitus terbagi menjadi 3 tipe. Diabetes mellitus tipe 1 yaitu autoimun, diabetes mellitus tipe 2 karena gaya hidup, dan diabetes akibat faktor lain seperti gangguan endokrin. Kemudian penggolongan diabetes mellitus tipe 2 sering menggunakan biguanid dengan metformin sebagai pilihan utama karena efektivitas dan keamanannya yang tinggi dibandingkan buformin dan fenformin. Metformin bekerja menghambat gluconeogenesis di hati dengan risiko toksisitas rendah, sementara buformin memiliki risiko akumulasi lebih tinggi. Struktur molekul metformin yang sederhana memberikan keunggulan dalam terapi, dan penelitian lebih lanjut dapat mengembangkan obat ini dengan efikasi lebih baik dan efek samping yang minimal. Kemudian slide selanjutnya, ini merupakan sumber-sumber yang kami gunakan untuk menyusun materi ini. Baik, cukup pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.